Hai, jumpa kembali dengan saya Iwan Lembong di media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita masih berada di materi praktikum basis data pada bagian yang ketujuh, yaitu operator khusus dalam clause-aware. Di antaranya adalah like, will chart, in, dan between. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah mampu menggunakan operator-operator khusus dalam clause-aware. Yang pertama yaitu kondisi like. Kondisi like digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada suatu kolom. Perintah yang digunakan seperti berikut: select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, like, kemudian kita sebutkan polanya. Nah, kadang di dalam perintah like ini kita menggunakan tanda persen. Tanda persen dapat digunakan untuk menentukan will chart atau sembarang huruf, baik sebelum maupun sesudah pola. Perlu diingat, dengan operasi ini hanya untuk pembandingan nilai bertipe string. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita mempunyai perintah select nama depan, nama belakang, alamat, from, pegawai, where nama depan, like, B, persen. Nah, perintah ini artinya hasil yang akan didapatkan adalah akan menampilkan semua data pegawai di mana nama depan dari pegawai diawali dengan huruf B. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke SQL Server untuk mendemonstrasikan perintah tersebut. Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah database. Misalnya saya menggunakan database kepegawaian. Ya, jadi di sini ada tabel pegawai. Oke. Nah, ini nanti akan kita demonstrasikan bagaimana menggunakan perintah like di dalam clause-aware. Oke. Pertama-tama saya masuk ke nama database-nya di sini. Saya klik kanan, kemudian saya buka query analyzer menggunakan new query. Oke. Pertama-tama saya akan melihat seluruh isi data dari tabel pegawai. Misalnya select bintang from pegawai. Oke, ini kita blok perintahnya, kita klik kanan, kita execute. Oke, teman-teman, di sini kita mempunyai data pegawai seperti berikut. Jadi ada 8 pegawai yang ada di dalam tabel pegawai. Oke, selanjutnya kita akan memberikan perintah clause-aware dengan menggunakan perintah like. Ya, misalnya select bintang from pegawai where, misalnya yang akan kita cari polanya adalah kolom nama depan, like, ya misalnya yang diawali dengan B, kemudian kita kasih tanda persen, will chart persen. Jadi artinya kita akan menampilkan seluruh data pegawai di mana nama depannya itu diawali dengan huruf B. Ya, jadi kalau kita jalankan seperti ini, oke. Jadi di sini ada 2 karyawan yang huruf nama depannya diawali dengan huruf B. Nah, bagaimana dengan perintah berikut ini? Select nomor KTP
nama depan, nama belakang, from pegawai, where, nama belakang, where nama belakang, like. Misalnya kita pasang di sini Ulchat persen, oke, kemudian B. Nah, arti dari perintah ini adalah kita akan menampilkan kolom nomor KTP, nama depan, nama belakang dari tabel pegawai di mana nama belakangnya memiliki pola. Di dalam nama belakang itu ada huruf B. Jadi huruf B itu bisa ada di depan atau di tengah-tengah atau di akhir dari kolom nama belakang. Jadi kalau kita jalankan perintah ini, kita klik kanan kemudian kita execute. Nah, maka di sini ada dua pegawai yang memiliki nama belakang itu terdapat huruf B. Nah, kebetulan pada contoh ini semuanya di awal dari nama belakangnya. Ya, jadi Budiono dan Budiman. Ya. Oke, jadi itu untuk perintah like pada klausa where. Oke, kita kembali ke materi kita. Selanjutnya adalah operator in. Jadi ekspresi ini digunakan untuk membandingkan sebuah kumpulan nilai. Kumpulan nilai bisa berupa nilai-nilai yang diisikan, query tunggal, atau query yang hasilnya hanya terdapat sebuah kolom saja. Perintah operator in sebagai berikut. Misalnya, select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, not in atau in. Kemudian kita sebutkan nilai yang akan kita jadikan sebagai kondisi di dalam perintah ini. Misalnya nilai 1, nilai 2, dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaan operator in seperti berikut. Misalnya kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat dari pegawai yang mempunyai alamat di Denpasar. Jadi, kita kasih perintah select nama depan, nama belakang, alamat, from pegawai, where alamat, in. Kemudian kita sebutkan kondisi dari perintah ini, misalnya Denpasar dan Jakarta. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan di SQL Server. Ya, misalnya kita tampilkan dulu seperti bintang from pegawai. Nah, setelah itu, dari sini kita bisa melihat daftar dari data pegawai secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan menampilkan data pegawai dengan klausa where menggunakan in atau not in. Misalnya kita akan menampilkan data pegawai yang alamatnya ada di Denpasar dan Jakarta. Maka kita bisa menuliskan perintah seperti ini. Select KTP, select nomor, atau select nama depan, koma nama belakang, koma alamat, from pegawai, where alamat,
in. Nah, in, kemudian di dalam kurung kita kasih kondisinya, misalnya Denpasar dan Jakarta. Ya, jadi di sini kita tuliskan Denpasar, kemudian di sini Jakarta. Artinya kita akan menampilkan semua kolom nama depan, nama belakang, alamat dari tabel pegawai, di mana alamatnya di antaranya yang memiliki alamat Denpasar dan Jakarta. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, akan kita dapatkan data-data pegawai yang alamatnya adalah Denpasar dan Jakarta. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan alamat pegawai yang tidak terdapat di Denpasar dan Jakarta, maka kita bisa menambahkan not sebelum in dari perintah yang sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi, tinggal kita copy perintah ini untuk menampilkan data pegawai yang tidak berada di Jakarta dan Denpasar dengan menggunakan perintah next. Alamat not in Denpasar dan Jakarta. Kita klik kanan, kita execute. Nah, jadi akan ditampilkan data-data pegawai yang alamatnya tidak berada di Denpasar dan Jakarta. Ya, dengan menambahkan perintah not di depan in, sebelum in, ya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Tadi mengenai perintah in. Sekarang kita masuk ke perintah between, ya. Operator between memilih data antara nilai-nilai dapat berupa angka, teks, atau tanggal. Perintah yang digunakan seperti berikut. Select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, between atau not between nilai and nilai. Ya, jadi di sini kita akan memberikan sebuah nilai range, ya, yang akan kita jadikan sebagai kondisi pada saat menampilkan sebuah data dari sebuah table. Misalnya kita akan menampilkan data tanggungan yang mempunyai tahun kelahiran dari tahun 2010 sampai 2015. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan di SQL Server. Ya, teman-teman, coba kita ke sini. Nah, di sini kebetulan saya mempunyai sebuah database yang saya sudah siapkan sebelumnya, yaitu database kepegawaian. Oke, kita masih di database kepegawaian. Nah, kita akan menampilkan berdasarkan materi yang kita baca sebelumnya, yaitu kita akan menampilkan data tanggungan yang mempunyai tahun kelahiran dari tahun 2010 sampai 2015. Ya, jadi misalnya di database kita ini, di tabel kepegawaian kita memiliki tabel tanggungan. Kita lihat dulu isi dari tabel tanggungan dengan menggunakan perintah select. Select bintang from tanggungan. Oke, kita blok, kita jalankan perintah ini. Oke, di sini kita memiliki 5 buah data record dari tabel tanggungan, di mana tabel tanggungan ini memiliki kolom tanggal lahir. Nah, kita akan menampilkan data tanggungan di mana tanggal kelahirannya dari tahun 2010 sampai 2015. Ya, jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini. Dengan menggunakan perintah between, ya.
select bintang, kita akan menampilkan semua kolomnya, from tanggungan, where. Kita untuk menjadikan tanggal menjadi tahun, kita menggunakan fungsi year, ya. Where year tanggal lahir, oke. Year tanggal lahir, kita kasih perintah between 2010 and 2019. Jadi kita akan menampilkan data dari tabel tanggungan di mana tanggal lahirnya, year tahun dari tanggal lahirnya itu antara 2010 dengan 2019. Ya, jadi di sini kita akan menampilkan data tanggungan yang memiliki tahun kelahiran 2010 antara 2010 dan 2019. Jadi kalau kita jalankan perintah ini, nah di sini akan dia tampilkan 3 buah data tanggungan di mana tahun kelahirannya itu antara 2010 dan 2015. Ya, jadi misalnya Andrew tahun kelahirannya adalah 2010. Kemudian Yanti tahun kelahirannya 2012. Kemudian Devin tahun kelahirannya 2015. Ya, jadi itu adalah contoh penggunaan perintah between. Kemudian contoh selanjutnya yang masih berkaitan dengan perintah between, misalnya menampilkan total penjualan dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Nah, misalnya kita contohkan lewat database ini. Di sini saya mempunyai juga satu database lagi, yaitu database toko, di mana di sini ada tabel penjualan. Coba kita lihat dulu. Kita lihat tabel penjualan. Sebelumnya kita harus buka satu lagi query analyzer dari database ini. Klik kanan, kemudian new query. Ya. Kita lihat isi dari tabel penjualan, select bintang from penjualan. Oke, kita klik kanan, execute. Oke, di sini kita punya data penjualan, ya. Ada kode penjualan, quantity, tanggal, kode agen, kode barang, dan jumlah. Nah, misalnya kita akan diminta untuk menampilkan data penjualan dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2012. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini. Select bintang from penjualan where tanggal between (01 01 2019) and misalnya bulan Desember 31 2019. Jadi di sini kita akan menampilkan data penjualan di mana tanggalnya ada di antara Januari 2019 sampai Desember 2019. Jadi kalau kita jalankan akan keluar informasi seperti ini. Jadi di sini tahunnya pasti 2019. Nah, misalnya kita akan menghitung jumlah penjualan. Kemarin teman-teman kita masih ingat ya bagaimana melakukan perintah select untuk menghitung jumlah penjualan. Ya, jadi kita gunakan fungsi sum.
Ya, jadi di sini select sum jumlah S total penjualan from penjualan where tanggal between 01/01/2019 and Desember 31, 2019. Ya, jadi di sini kita akan menjumlahkan total penjualan dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Ya, dengan kita kasih namanya total penjualan. Ya, jadi kalau kita jalankan ini, maka kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Ini adalah total penjualan. Nah, sama juga halnya pada saat kita akan menghitung jumlah kuantiti penjualan dari Januari 2019 dan sampai dengan Desember 2019. Jadi jumlahnya kita misalnya kita ganti menjadi quantity as total quantity. Nah, ini untuk menghitung total quantity secara keseluruhan. Oke, jadi ada 28 kuantitinya, totalnya, kuantitinya. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh penerapan fungsi-fungsi khusus di dalam clause aware. Ya, jadi dengan menggunakan perintah like, ya, kemudian between, ya, kemudian in dan will chat. Jadi saya kira cukup jelas ya teman-teman untuk pelajaran kali ini. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat teman-teman praktekkan dan dapat memahami fungsi-fungsi khusus di dalam clause aware. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalam.